Menurut Master Tengen, Cooling Game adalah Battle Royale yang berperan sebagai ritual. Dengan memanfaatkan energi kutukan peserta di dalam koloni, seluruh penduduk Jepang bakal dipaksa melintas ke sisi lain. Dan setelahnya, mereka bakal diubah menjadi makhluk yang bukan manusia. Tapi ternyata lebih dari itu. Di chapter terbaru Jujutsu Kaisen minggu ini, kita kembali diberikan info tambahan soal tujuan Kenjaku. Nggak cuma itu aja, kita juga diberi penjelasan soal beberapa situasi yang terjadi di dalam koloni. Jadi setelah kemarin kita berfokus ke Yuji dan Hiromi, di chapter ini kita bakal beralih ke Megumi dan Regi. Tapi sebelum bertarung, keduanya sempat melakukan pembicaraan. Dan seperti yang dibilang tadi, ini ada hubungannya sama Cooling Game dan Kenjaku. Jadi seperti apa jalannya chapter 167 ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter dibuka dengan ditambahkannya aturan baru oleh Hiromi. Jadi setelah dibuat sadar akan pandangan awalnya, Hiromi kini bersedia buat membantu Yuji mengakhiri Cooling Game. Hiromi pun memanggil Kogane miliknya dan mengusulkan aturan baru. Aturan tersebut memperbolehkan peserta Cooling Game buat mentransfer poinnya ke peserta lain. Nah, transfer antar poin ini bakal tetap dianggap sebagai perubahan poin sesuai aturan nomor 8. Selang beberapa saat, Kogane pun menyetujui penambahan aturan dari Hiromi, dan hal ini pun bikin Yuji ngerasa lega. Setelahnya Hiromi mentransfer 1 poinnya ke Yuji. Dengan ini, Yuji dan Hiromi bisa bebas dari penghapusan teknik kutukan selama 19 hari ke depan. Tapi secara mengejutkan, Hiromi malah langsung memutuskan buat pergi sendirian. Dia cuma bilang ke Yuji buat jaga diri dan meninggalkannya. Yuji pun sempat membujuknya buat ikut membantu, tapi Hiromi menolak. Apa alasannya? Jadi di sini kita dikonfirmasi kalau Hiromi ternyata emang betulan ngebunuh hakim dan penuntut di sidang Keita. Dan karena keduanya adalah warga sipil, Hiromi pun dapat 2 poin. Inilah kenapa dia punya 102 poin sebelum penambahan aturan. Hiromi pun masih ngerasa bersalah atas tindakan kriminalnya. Dia bahkan berniat buat menyerahkan diri ke polisi setelah penghalang di sekitar koloni dibuka. Rasa bersalah ini jugalah yang kemungkinan bikin Hiromi nggak mau tetap bersama Yuji. Hiromi bilang kalau dia tetap bersama Yuji, dia bakal makin benci ke dirinya sendiri. Menurut pemahaman gue, Hiromi ini ngerasa kalau dia bersama Yuji, dia bakal terus dipaksa buat ngebunuh. Inilah kenapa waktu mendengar jawaban Hiromi, Yuji menundukkan kepalanya, seakan kembali ngerasa bersalah. Tapi Hiromi sendiri bilang kalau dia nggak bermaksud menyalahkan Yuji. Chapter pun berlanjut dengan berpindah ke sudut pandang Megumi. Jadi setelah tahu kalau dia dijebak, Megumi langsung memanggil Shikigami-nya Divine Dog. Tapi secara mengejutkan, sang lawan Regi malah memujinya. Dia bilang kalau Megumi berhasil lolos penilaiannya. Regi pun menjelaskan kalau dia bisa tahu kalau Megumi kuat dari Shikigami-nya. Jadi Regi ini ternyata menjebak peserta-peserta lain buat mengumpulkan sekutu. Kalau yang datang lemah, Regi bakal langsung membunuhnya. Tapi karena Megumi kuat, Regi pun mengajaknya buat jadi sekutu. Dia pun bertanya ke Megumi apa yang dia tahu soal Cooling Game. Nah, di sini Megumi ngejawab sesuai dengan penjelasan Master Tengen. Tapi dia nggak bilang dari mana dia tahu ke Regi. Megumi ngejawab kalau Cooling Game adalah ritual buat memanfaatkan energi kutukan peserta di dalam koloni. Energi kutukan tersebut nantinya bakal membawa seluruh penduduk Jepang melintas ke sisi lain dan mengubah mereka menjadi makhluk yang bukan manusia. Dan mendengar jawaban lengkap Megumi, Regi terkejut. Sembari tersenyum dia pun bertanya apa Megumi adalah rekan Kenjaku. Tapi Megumi nggak ngejawab. Dia malah berasumsi kalau Regi lah penyihir yang bekerja sama dengan Kenjaku. Jadi Regi ini kemungkinan adalah penyihir kuno yang pernah berkontrak dengan Kenjaku. Inilah kenapa dia kenal dengan Kenjaku dan tahu soal seluk-beluk Cooling Game. Tapi dari sini bisa dilihat kalau Regi juga nggak sepenuhnya bersekongkol dengan Kenjaku. Kenapa? Jadi Regi menjelaskan ke Megumi kalau pemahaman Megumi soal Cooling Game itu agak keliru. Menurut Regi, memanfaatkan energi kutukan pemain yang ada di dalam koloni bukanlah tujuan utama Cooling Game diadakan. Alasannya ada 3. Pertama, soal jumlah pemain. Kita kan tahu kalau jumlah koloni di Cooling Game itu ada 10. Katakanlah total pemainnya ada 1000 dan mereka dibagi secara merata di tiap-tiap koloni. Jadi di satu koloni ada 100 peserta. Nah, masalahnya adalah di antara mereka ada satu pemain yang kekuatannya jauh di atas pemain lain. Contohnya kayak Kashimo dan Hiromi. Dari keduanya aja udah ada 60 peserta Cooling Game yang terbunuh. Dan kemungkinan di koloni lain juga ada seenggaknya satu pemain yang sekuat Kashimo dan Hiromi.
Makanya nggak heran kalau dalam 12 hari, peserta cooling game di tiap koloni tinggal sedikit. Dan ini menciptakan situasi deadlock antar peserta yang kuat. Terakhir soal aturan yang ada di penghalang koloni. Setiap peserta yang masuk, mereka bakal terlempar secara acak. Tujuannya mungkin buat memancing bangkitnya kekuatan para penyihir baru. Tapi nggak sedikit dari mereka yang terbunuh sebelum sempat bertarung. Intinya adalah ketiga faktor ini malah bikin jumlah energi kutukan yang ada di dalam koloni itu berkurang. Dan ini berbanding terbalik sama tujuan utama cooling game. Kalau tujuan Kenjaku emang mau mengumpulkan energi kutukan, dia harusnya butuh pemain sebanyak mungkin dan memaksa mereka bertarung selama mungkin. Bukan malah menciptakan situasi di mana pemain yang kuat gak mau saling bertarung. Nah, Regi pun berpendapat kalau Kenjaku punya rencana rahasia. Kemungkinan, Kenjaku berniat buat menjatuhkan bom saat cooling game cuma menyisakan pemain yang kuat. Saat itulah tujuan cooling game baru bisa tercapai. Nah, menurut gue sendiri, bom di sini kemungkinan bukan bom secara literal, tapi lebih ke kekuatan super besar yang bakal didatangkan ke dalam koloni. Disinilah kita diperlihatkan Kenjaku yang sedang mendatangi sebuah pertemuan di China. Di hadapannya, duduk 5 pria berjas yang kemungkinan bukan sosok sembarangan. Salah satu pria tersebut mempersilahkan Kenjaku buat duduk, dan sembari tersenyum, Kenjaku mengucapkan terima kasih karena udah diundang. Jadi siapakah mereka dan mau apa mereka dengan Kenjaku? Nanti kita bahas di akhir video. Nah, buat menghadapi rencana Kenjaku inilah Regi mencari pemain-pemain kuat buat dijadikan sekutu. Nggak cuma itu aja, dia juga telah mengumpulkan banyak poin sebagai persiapan. Mendengar proposal Regi, Megumi pun bertanya, kenapa dia menjadikan Remy sebagai sekutu padahal dia nggak kelihatan kuat. Dan Regi ngejawab kalau Remy adalah umpan buat memancing pemain lain. Karena orang-orang biasanya kurang waspada saat berhadapan dengan wanita. Terus apa berarti kalau Remy udah nggak lagi dibutuhkan, dia bakal langsung dibunuh? Saat Megumi bertanya begitu, Regi mengelak. Dia bilang kalau dirinya nggak bakal ngebunuh sesama rekannya. Dan Remy langsung ngebalas kalau Regi adalah kesatria sejati yang bakal selalu melindunginya. Megumi sendiri cuma bisa bilang kalau Remy itu naif. Nah, karena tahu kalau Regi juga sedang mengumpulkan poin, Megumi bertanya apa dia dan rekannya punya 100 poin kalau digabungkan. Dan Regi ngejawab iya. Dan disinilah Megumi memberikan ancaman. Dia bakal bersedia bergabung kalau Regi mau memberikan semua poinnya ke Megumi. Dan Regi jelas menolak. Sembari menepuk tangannya seolah memberi isyarat, Regi bilang kalau negosiasi gagal. Gak lama berselang, sosok misterius tiba-tiba muncul dari belakang Megumi. Dia adalah rekan Regi yang bersiap buat menyerang Megumi. Tapi dengan teknik bayangannya, Megumi berhasil menghindar. Dan dengan bantuan Divine Dog, dia berhasil melempar penyihir yang menyerangnya ke luar gedung. Gak cuma itu aja, Megumi juga langsung memanggil Nue buat menubruknya. Alhasil, si penyerang tersebut jatuh ke tanah dan gak sadarkan diri. Setelahnya, Megumi kembali bilang ke Remy buat gak menunjukkan wajahnya lagi. Dari sinilah kita bisa tahu kalau Megumi ternyata belum betulan berani buat ngebunuh. Saat itulah dua bilah pisau tiba-tiba menusuk mulut Divine Dog. Yap, serangan ini kemungkinan berasal dari teknik Regi. Nah, mendengar ucapan Megumi ke Remy, Regi langsung sadar. Megumi bertarung setengah-setengah karena dia nggak mau ngebunuh lawannya. Alasannya adalah Megumi butuh poin mereka. Regi pun bilang, kalau Megumi bertarung tanpa niat ngebunuh, dia bakal menyesal. Dan gak lama berselang, sebuah bola mata tiba-tiba melayang di dekat gedung tempat Megumi dan Regi bertarung. Dan bola mata tersebut tiba-tiba meledak. Itu dia chapter 167 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini, kita kembali disuguhkan betapa dalam dan berlapisnya rencana Kenjaku. Bahkan Master Tengen yang notabene penyihir serba tahu, cuma bisa ngelihat bagian luarnya aja. Di chapter ini, kita punya dua clue soal rencana Kenjaku. Pertama soal menjatuhkan bom di cooling game. Seperti yang dibilang sebelumnya, gue ngerasa kalau bom di sini nggak merujuk ke bom betulan, tapi lebih kayak kekuatan dahsyat yang bakal bikin chaos di koloni. Bentuknya kemungkinan bisa penyihir atau bisa juga roh kutukan. Istilah bom ini juga pernah dipakai di chapter 53. Di situ, Kenjaku merujuk Yuji dan Sukuna sebagai bom buat kelompok Mahito maupun pihak SMK. Dan keduanya nggak boleh diledakkan sampai saat dimana kekacauan dibutuhkan. Jadi apakah bom di sini juga merujuk ke sosok yang sama? Well, kita nantikan aja sama-sama. Clue kedua soal kedatangan Kenjaku di China. Jadi Kenjaku ini ternyata masih punya fraksi atau pendukung lain. Dan kelompok tersebut berada di China. Sayangnya kita belum tahu siapa mereka. Apakah mereka penyihir atau sosok elit lain yang mengincar sesuatu di Jepang? Menurut gue, ini ada hubungannya sama monopoli energi kutukan yang dilakukan Jepang.
Jadi di chapter 136, Yuki pernah bilang kalau jumlah penyihir dan roh kutukan di luar Jepang itu lebih sedikit. Ini karena Jepang punya pelindung Master Tengen. Pelindung inilah yang berhasil mengoptimalkan energi kutukan, dan hasilnya lebih banyak orang yang bisa menjadi penyihir. Nah, bisa aja kelompok misterius di China ini tertarik dengan energi kutukan yang ada di Jepang, atau malah ke Master Tengen sendiri. Inilah yang jadi alasan kenapa mereka mau bekerja sama dengan Kenjaku. Terus apa yang Kenjaku dapat dari mereka? Kemungkinan ya bom yang kita bahas tadi. Jadi mereka lah yang bakal ngebantu Kenjaku buat bikin kekacauan di koloni. Terakhir kita bahas soal bola mata yang muncul di akhir chapter. Bola mata siapakah itu dan dari mana asalnya? Di sini kemungkinannya ada dua. Pertama, bola mata tersebut adalah bola mata Shikigami Megumi, yaitu Nue. Jadi setelah Nue berhasil mengalahkan penyihir yang menyerang Megumi, ada lagi bawahan Regi yang muncul dan menyerangnya. Dan secara singkat, Nue berhasil dibunuh. Inilah kenapa Megumi kelihatan terkejut. Kemungkinan kedua, bola matanya berasal dari anak buah Regi. Jadi ada bala bantuan yang datang menyelamatkan Megumi, dan ledakan bola mata ini ada hubungannya sama teknik si bala bantuan. Pertanyaannya, siapakah penyihir yang membantu Megumi di sini? Well, seperti biasa itu semua cuma teori belaka. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri atau teori sendiri, tulis saja di kolom komentar. Oke, segini aja video dari Rekomanga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.